Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview materi tentang KTSP dan K13 yang sebelum UTS kemarin belum sempat saya review, yaitu tentang persamaan dan perbedaannya. Ya, minggu lalu kalian sudah minggu sebelumnya ya, kalian sudah mengerjakan tugas tentang apa itu KTSP, apa itu K13, lalu saya memberikan tugas kepada kalian persamaan dan perbedaannya apa. Nah, di sini ada 4 persamaan dan ada 12 perbedaan jika disimpulkan ya dari pemaparan sebelumnya. Apa sih persamaannya KTSP dengan K13? Yang pertama, kalau kurikulum 2006 atau keterangan KTSP dan K13 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kompetensi dasar. Betul ya, jadi dalam K13 maupun KTSP dia merumuskan ada kompetensi dasar, meskipun memang perbedaannya itu kalau misalnya di KTSP ada standar kompetensi, kalau di K13 ada kompetensi inti, tapi dua-duanya sama, diturunkan melalui kompetensi dasar. Itu persamaannya. Yang kedua, struktur kurikulumnya baik KTSP maupun 2013 sama-sama dibuat dan dirancang oleh Kemendikbud. Ya, dua-duanya sama. Yang ketiga, beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Coba kalian cek. Sebenarnya hampir sama KTSP dengan K13 mata pelajarannya. Yang keempat, terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah. Ya, meskipun ada istilah dalam K13 itu 5M tadi, scientific approach, pendekatan saintifik. Di KTSP misalnya tidak ada, tapi sebenarnya esensinya sama. Dua-duanya itu menggunakan pendekatan student center, berpusat pada siswa, ingin mengaktifkan siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, ya. Jadi itu 4 persamaannya. Nah, perbedaannya dalam kurikulum 2006, standar isi ditentukan terlebih dahulu oleh Permendikbud, ya kan? Nomor 22 tahun 2006. Setelah itu baru menentukan SKL ya melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2006. Nah, sedangkan dalam kurikulum 2013 SKL dulu, standar kompetensi lulusan dulu, baru standar isi. Itu juga jadi perbedaan. Harusnya apa dulu Bu? SKL dulu apa standar isi? Sebenarnya sih yang ideal SKL dulu. Jadi kita harus punya standar kompetensi lulusannya mau seperti apa. Setelah itu baru turunkan menjadi standar isi. Jadi 2013 sudah oke, udah bagus lah gitu kan. Jadi itu perbedaannya. Terus yang kedua, perbedaan yang kedua, dalam kurikulum 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan kognitif. Dalam K13 aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill. Dia siswa itu harus memiliki keahlian khusus ya, dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Jadi tidak hanya kognitif saja, ada 3 aspek tadi. Sama dengan Bloom ya. Yang ketiga, dalam kurikulum 2006, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3. Sedangkan dalam 2013, di jenjang SD tematik terpadu itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, meskipun di KTSP tidak secara detail, yaitu harus ada tematik, ada tema-temanya, dulu kan enggak. Di 2013 aja ada tema-tema tertentu dari masing-masing kelas. Perbedaan yang keempat, dalam kurikulum 2006, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Nah, kalau dalam kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak, nah mata pelajaran itu lebih sedikit dibandingkan KTSP. Perbedaan yang kelima, dalam kurikulum 2006, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Nah, biasanya kalau kalian lihat di RPP KTSP, itu dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada EEK terkenal. Jadi ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ya, sedangkan dalam kurikulum 2013 proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Sedangkan kalau RPP K13 itu pasti dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada 5M tadi, mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi sampai dengan mengkomunikasikan. Coba kalian cek RPP-nya. Kalian kan sudah belajar perencanaan pembelajaran. K13 itu sama K13 sama RPP K13 dengan RPP KTSP itu berbeda.
KTSP itu dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, ya kan? Kalau K13 dia adanya 5M tadi, mengamati, menanya, sampai dengan mengkomunikasikan. Ya. Terus, nah perbedaan yang keenam, dalam kurikulum 2006 TIK sebagai mata pelajaran, dalam K13 TIK itu bukan sebagai mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran, ya. Lalu perbedaan yang ketujuh, dalam kurikulum 2006 penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Tadi kan karena kognitif kan kalau KTSP. Dalam kurikulum 2013 standar penilaiannya menggunakan penilaian otentik. Nih yang waktu itu jadi kesulitan para guru karena dinilai spiritualitasnya gimana, sikapnya gimana setiap hari. Bayangkan dalam satu kelas ada 40 orang saja, itu harus dinilai sebanyak 40-40-nya. Bagaimana sikapnya, bagaimana tingkat religiusitasnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi penilaiannya juga berbeda. Penilaian kognitif untuk KTSP, otentik untuk 2013. Perbedaan selanjutnya, dalam kurikulum 2006 pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Nah, dalam kurikulum 2013 pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib karena konon katanya dalam pramuka itu banyak nilai-nilai karakter yang bisa ditanamkan ya kepada siswa. Makanya di 2013 itu pramuka ekskul wajib gitu. Jadi karena kan K13 itu ingin menerapkan tadi pendidikan karakter kepada siswa. Perbedaan yang nomor 9, dalam kurikulum 2006 penjurusan mulai kelas 11. Nah, dalam kurikulum 2013 peminatan sudah mulai dari kelas 10. Mungkin kalian coba bisa cek ya, tanyakan dalam kurikulum 2013 kelas 10 itu sudah mulai dijuruskan ya, mau diminat kemana anaknya. Perbedaan ke-10, dalam kurikulum 2006 BK, bimbingan konseling, lebih pada menyelesaikan masalah siswa ya, seperti yang sudah-sudah ya. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah ke BK. Nah, dalam 2013 BK itu lebih menekankan mengembangkan potensi siswa. Justru kalau ada siswa yang memiliki potensi dalam dirinya, dia bisa konsultasi ke BK, jadi nanti diarahkan. Jadi BK itu bukan untuk yang bermasalah aja, tapi juga untuk siswa-siswa yang memiliki potensi itu bisa diarahkan oleh bimbingan konseling. Nomor 11, dalam kurikulum 2006 kapasitas jam pelajaran, jumlah jam pelajaran lebih sedikit, ini sama yang tadi ya, daripada jumlah mata pelajaran. Dalam kurikulum 2013 jumlah jam pelajarannya lebih banyak, tapi mata pelajarannya itu sedikit. Yang terakhir, dalam kurikulum 2006 mata pelajaran Pancasila, dalam kurikulum 2006 mata pelajaran pendidikan Pancasila ditiadakan dan diganti dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, ya kan itu waktu 2006. Sedangkan dalam kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dirubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sama lagi kayak dulu ya, PPKN gitu. Itu tadi 12 perbedaan KTSP dan K13 dan 4 persamaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Semoga bermanfaat. Kalian nanti bisa baca-baca lagi dari berbagai sumber. Kita ketemu lagi dalam review materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.